Kesehatan dan kecantikan penting bagi Happy Salma. Artis dan juga seniman itu senantiasa menjaga kesehatan dan penampilannya. Tapi, makanan yang paling tidak bisa ia hindari adalah makanan rakyat, tempe. Wanita asal Sukabumi ini mengaku menyukai tempe sejak kecil. Bagi dirinya, jika tidak ada tempe di meja makan, rasanya seperti belum makan. Happy juga meyakini tempe baik untuk kesehatan. Apalagi sih yang kita cari dalam makanan, kalau bukan makanannya sehat, murah, dan kalau perempuan dan tidak bikin gemuk kan istimewa sekali adanya di tempe. Udah paling gampang, nggak ribet, enak, istimewa ya tempe, udah satu-satunya. Makanya sekarang kalau sampai susah dan harganya mahal sekali, aku sedih sekali. Bagi Odilia Hapsari, tempe bukan hanya sekedar makanan rakyat, tapi juga makanan asli Indonesia yang perlu dilestarikan. Sebagai seorang koki dan penulis buku resep masakan khas Indonesia, Odilia telah membuat berbagai sajian berbahan dasar tempe dengan cita rasa modern. Kulit lebih licin. Nah, itu lemaknya justru lemak, kalau yang di daging kan lemak jenuh ya. Salah satunya adalah tempe tumis teriyaki. Dengan racikan bumbu khas tradisional dicampur saus teriyaki ala Jepang, tempe semakin menggugah selera. Odilia percaya tempe tak hanya lezat, tapi juga syarat akan nutrisi. Tempe sebagai produk itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan itu sebetulnya yang mesti kita syukuri ya, kita sebagai orang Indonesia dikasih karunia yang luar biasa. Entah bagaimana nenek moyang kita menemukan, tapi nyatanya peneliti asing yang luar biasa maju pun itu keheran-heranan kenapa dia menjadi salah satu-satunya produk bahkan ya di dunia yang mengandung vitamin B12. Makanan lain di dunia nggak ada. Sejarawan ternama Indonesia Ong Hok Ham sempat meneliti asal-usul tempe. Almarhum Ong Hok Ham meyakini bahwa tempe adalah asli Jawa. Penelitiannya itu berdasarkan dokumen Belanda bertajuk Encyclopedia van Nederlands Indie yang dicetak pada tahun 1922. Ong memperkirakan kedelai dibawa oleh pedagang Tionghoa. Pedagang Tionghoa datang ke Indonesia sekitar abad 9. Sejumlah bukti sejarah keberadaan koloni Tionghoa ditemukan di wilayah Kerajaan Airlangga di Jawa. Bersama dengan kedelai, orang Tionghoa membawa tahu, makanan khas mereka. Tapi tempe baru muncul pertengahan abad 19. Karena kolonialisme Belanda mencengkeram ekonomi sosial budaya kita bisnis kita dimatikan, raja-raja Jawa nggak punya kekuasaan yang untuk berdagang dan sebagainya, rakyat mulai miskin, apalagi pedesaan, dan kemudian rakyat ini dibawa untuk ke perkebunan-perkebunan. Ini kolonial ini mengembangkan perkebunan, kopi, teh, lada gitu kan, besar-besaran di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dibawalah orang-orang Jawa ini. Saat itu Belanda membuka lahan tanam antara tahun 1839 hingga 1870. Akibatnya hutan tempat berburu binatang semakin menyusut. Orang Jawa terpaksa mencari sumber protein selain dari daging. Dari situ muncullah tempe. Beras saja mulai hilang di pasaran dan petani tidak bisa menanam karena mereka pergi semua kan. Diambil bedol deso misalnya kan untuk dibawa ke mana Sumatera ya, ribuan laki-laki Jawa petani itu, sehingga tinggal ibu-ibu tani kan yang dia harus kreatif gitu dan mendapatkan itu. Ini timbulnya memang dari desakan satu inovasi ya. Saya kira kalau mau disebut inovasi ya silahkan saja begitu. Dalam upaya pertahanan terakhir, Presiden Soekarno memberikan pidato. Tempe adalah penyelamat orang Jawa di tengah krisis pengadaan pangan. Tapi Bung Karno berpendapat lain soal tempe. Mantan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada upacara kemerdekaan tahun 1963 mengatakan, kita bukan bangsa tempe. Pidato Bung Karno yang menyebutkan bahwa jangan seperti bangsa tempe itu sebenarnya harus diartikan secara luas. Jadi jangan kita melihat tempenya, memang tempe itu kan lembek. Tidak ada tempe yang keras kecuali kalau keripik tempe. Nah, di sini kita bisa
ambil semacam pelajaran, karena pada masa itu Bung Karno ingin memberikan atau mengobarkan semangat kepada seluruh bangsa Indonesia untuk tidak mau diinjak-injak oleh bangsa lain. Jadi ini juga perlu diluruskan lagi, sebenarnya bukan tempenya yang direndahkan, tapi ya mungkin sifat lembeknya itu yang jangan kita tiru. Namun pada kenyataannya tempe tetap melekat di hati masyarakat. Bahkan tempe menjadi makanan khas di Purwokerto. Salah satu produk olahannya adalah keripik tempe. Sebagian pengusaha keripik tempe di Purwokerto menaikkan harga seiring dengan naiknya harga kedelai impor. Tapi tidak bagi Punggung. Sebagian lainnya tetap bertahan dengan harga sebelum harga kedelai impor naik meskipun tidak meraup untung banyak. Seperti kayak kita semua itu pengusaha-pengusaha kayak aku yang istilahnya di bidang keripik sangat dampaknya sangat besar sekali, mau tidak mau kayak kita ya kemungkinan hanya menunggu kebijaksanaan pemerintah. Untuk saat ini masih tetap bertahan Pak harganya? Untuk saat ini kita masih bertahan dulu Pak, nggak tahu besok-besok kayak kita. Tempe dan produk olahan kedelai lainnya memang lekat di hati masyarakat Indonesia. Namun dengan kebijakan pangan yang mengandalkan pada kedelai impor, makanan rakyat itu kini tidak lagi merakyat.